Hari baik. Seperti janji saya beberapa waktu yang lalu tentang Kyrie dan Gloria. Ini sebuah unsur yang kelihatannya baru dalam tradisi liturgi gereja-gereja Protestan di Indonesia. Padahal unsur ini sudah lama dan sudah mengglobal. Karena kita tidak memakai Kyrie dan Gloria sejak lama, mungkin sejak kelahiran gereja Protestan di Indonesia, maka unsur ini terasa asing. Dalam gerak keesaan gereja dan konvergensi liturgi secara ekumenis, unsur ini kembali dipertimbangkan. Beberapa gereja Protestan mulai memasukkan unsur ini terutama dalam ibadah-ibadah tertentu. Walaupun agak canggung. Kenapa canggung? Karena unsur ini tidak begitu familiar, tidak begitu biasa. Beberapa gereja menempatkan unsur ini secara keliru. Karena judulnya Kyrie. Kyrie itu artinya Tuhan kasihanilah. Isi litani Kyrie adalah Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dan Kyrie itu selalu disambut dengan Gloria, kemuliaan, nyanyian kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Nah, Kyrie itu selalu ditempatkan menyambut pengakuan dosa dan berita anugerah. Jadi, dua hal itu. Kyrie adalah menyambut pengakuan dosa dan berita anugerah. Pengakuan dosa dan berita anugerah tidak bisa dipisah. Karena begitu kita mengaku dosa, begitu juga pada waktu itu Tuhan memberitakan atau mengampuni dosa kita. Maka itu dua unsur yang menyatu. Setelah itu, apa pernyataan kesanggupan umat? Umat menyatakan kesanggupannya melalui nyanyian yang kemudian diselingi dengan nyanyian Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah. Jadi umat menyatakan kesanggupan setelah mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Kami ingin menyatu, kami ingin hidup secara baru, kami ingin melanjutkan karya Kristus di dunia, misalnya begitu, maka kepadamu kami memohon, langsung jemaat juga menyambut dengan Tuhan kasihanilah. Dalam kata-kata Tuhan kasihanilah itu umat menyadari bahwa kerinduan, keinginan, semangat untuk hidup sesuai dengan anugerah di dalam anugerah Tuhan itu tidak bisa dilakukan sendiri kecuali meminta pertolongan Tuhan. Maka dinyanyikanlah Kyrie eleison. Dan Kyrie eleison itu ditutup selalu dengan Gloria. Penempatan unsur Kyrie dan Gloria setelah berita anugerah ini sebetulnya bukan hal yang istimewa. Karena di beberapa rubrik buku nyanyian, unsur ini sudah ditempatkan. Pengakuan dosa, berita anugerah, baru Kyrie dan Gloria. Bukan pengakuan dosa, Kyrie, berita anugerah, dan Gloria. Bukan itu. Tetapi pengakuan dosa, berita anugerah, Kyrie, baru, dan Gloria. Itu ada dalam tata ibadah ekumenis, dalam rubrik-rubrik buku-buku nyanyian jemaat ekumenis. Dan dengan Kyrie dan Gloria itulah kita diingatkan bahwa kesanggupan yang kita lakukan itu tidak akan terjadi. Kita tetap membutuhkan pertolongan dan penopangan Tuhan sehingga kita dapat menerapkannya. Maka Tuhan kasihanilah itu ditutup dengan nyanyian kemuliaan. Bahwa segala sesuatu itu kesanggupan diri kita bawa demi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, Kyrie dan Gloria menjadi penutup ordo atau bagian liturgi pembuka. Bagian liturgi berhimpun sebelum mendengarkan firman Tuhan. Jadi dengan kemuliaan itulah kita menutup, lalu kita masuk dengan teduh, mendengarkan firman Tuhan dan merayakan pemberitaan firman. Hari baik.